warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat beliau saya dapat menyelesaikan tugas anatomi fisiologi manusia 1 yang membahas tentang sistem reproduksi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dinda Marisa, BP 1901-1063. Saya dari kelas 2019B. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu sendiri memiliki pengertian yaitu suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Alat reproduksi ini ada pada pria dan pada wanita. Baiklah, kita akan membahas pada pria terlebih dahulu. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Testis merupakan gonad jantan, atau alat ini jumlahnya sepasang, bentuknya bulat telur. Kemudian testis tersimpan di dalam suatu kantong yang disebut dengan skrotum. Nah, kantong ini terletak di bagian rongga perut. Fungsi testis itu sendiri adalah sebagai alat untuk memproduksi sel-sel sperma dan juga memproduksi hormon kelamin jantan yang disebut dengan testosteron. Di dalam testis banyak terdapat pembuluh-pembuluh halus dan yang disebut dengan tubulus seminiferus. Kemudian saluran reproduksi kelamin pria. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan keluar melalui saluran kelamin yang terdiri atas yang pertama itu ada epididymis. Epididymis ini merupakan saluran yang keluar dari testis. Saluran ini panjang dan berkelok-kelok di dalam skrotum. Setiap testis mempunyai 1 epididymis. Oleh sebab itu, epididymis manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Di dalam epididymis, sperma disimpan untuk sementara waktu. Dan disinilah sperma menjadi masak dan bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu ke vas deferens. Di vas deferens ini merupakan lanjutan dari epididymis tadi. Kalau epididymis merupakan saluran berkelok-kelok, maka vas deferens merupakan saluran lurus dan mengarah ke atas. Bagian ujungnya terdapat di dalam kelenjar prostat. Fungsi dari vas deferens itu sendiri merupakan untuk jalannya atau mengangkut sperma dari epididymis menuju kantong sperma atau vesikula seminalis. Selanjutnya kita akan membahas tentang saluran ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Saluran ini mempunyai keistimewaan yaitu mampu menyemprotkan sperma tinggi masuk ke uretra dan selanjutnya keluar. Uretra merupakan saluran yang terdapat di dalam penis. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi. Uretra ini terdapat di dalam penis. Saluran uretra ini mempunyai 2 fungsi. Yang pertama sebagai alat pengeluaran, dan yang kedua sebagai alat pengeluaran yaitu saluran untuk membuang urin keluar tubuh, serta yang kedua yaitu sebagai saluran kelamin, yaitu sebagai saluran semen dari kantong mani. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelenjar kelamin. Nah, di samping testis dan saluran kelamin, alat kelamin manusia juga dilengkapi kelenjar-kelenjar kelamin. Kelenjar-kelenjar kelamin ini berfungsi memproduksi getah-getah kelamin. Kelenjar tersebut terdiri dari yang pertama yaitu vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini disebut sebagai kantong mani atau kantong semen. Jumlahnya itu sepasang, tetapi terikat menjadi 1 kantong. Dinding vesikula seminalis dapat menghasilkan getah berwarna kekuningan yang banyak mengandung zat getah kelamin. Cairan dari vesikula seminalis ini mencukupi kebutuhan makanan bagi sel-sel sperma. Selanjutnya itu ada kelenjar prostat.
Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan getah yang dialirkan ke seluruh sperma. Terus ada kelenjar bulbouretra. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan getah yang dialirkan ke uretra. Nah, getah yang dihasilkan berupa lendir. Sperma yang dihasilkan oleh testis itu setelah bercampur dengan getah-getah dari kelenjar kelamin, ia akan membentuk suatu komponen yang disebut dengan semen. Pada saat terjadi perkawinan atau kopulasi, semen dipancarkan keluar melalui uretra. Nah, yang kita bahas yang tadi itu adalah alat kelamin bagian dalam pria. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat kelamin bagian luar dari pria. Alat kelamin luar dari pria itu terdiri dari penis dan skrotum. Penis ini merupakan alat kelamin luar yang penting untuk kopulasi atau persetubuhan. Kopulasi adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk memindahkan semen ke saluran kelamin wanita. Dalam penis terdapat uretra, yaitu suatu saluran yang dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongganya banyak dan banyak mengandung pembuluh darah. Apabila karena sesuatu hal, rongga ini berisi penuh oleh darah, maka penis akan tegang dan mengembang, disebut dengan ereksi. Kemudian alat reproduksi pria mulai dapat berfungsi semenjak masa puber, yaitu lebih kurang pada usia 14 tahun sampai tua, selama manusia itu dalam keadaan sehat. Nah, skrotum itu merupakan selaput pembungkus testis yang merupakan pelindung testis serta mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Itulah penjelasan tentang alat kelamin pada pria. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat kelamin pada wanita. Yang pertama kita akan membahas pada bagian luar dahulu. Pada alat kelamin luar wanita terdiri dari vulva, labium, saluran urin, dan saluran kelamin. Vulva ini merupakan suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita. Vulva ini dapat dibagi atas dua. Yang pertama, labium mayor. Labium mayor ini merupakan sepasang bibir besar yang terletak di bagian luar dan membatasi vulva. Di depan labium mayor ini terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan klitoris atau kelentit. Pada klitoris terdapat jaringan erektil sehingga dapat bereaksi seperti halnya penis pada laki-laki. Kemudian labium minor. Labium minor ini merupakan sepasang bibir kecil yang terletak di bagian dalam dan membatasi vulva. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin atau uretra dan saluran kelamin atau vagina. Vagina itu sendiri merupakan saluran akhir dari saluran kelamin. Terdapat sebuah lipatan kulit menutupi sebagian lubang vagina. Lipatan kulit tersebut disebut dengan himen atau selaput darah. Baik, kita lanjut ke alat kelamin bagian dalam pada wanita ini. Alat kelamin bagian dalam pada wanita terdiri dari ovarium atau yang disebut dengan indung telur, saluran kelamin, dan vagina atau liang peranakan. Ovarium ini umumnya seorang wanita ini memiliki ovarium yang sepasang. Bentuknya seperti telur, terdapat di dalam rongga badan, di daerah pinggang, dan di sebelah kiri dan kanan tulang kemudi. Di dalam ovarium terdapat kelenjar buntu penghasil hormon dan sel tubuh yang bertugas membentuk sel telur dan atau ovum. Sel tubuh penghasil sel telur ini disebut dengan folikel. Hormon estrogen. Hormon estrogen ini berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita serta juga mampu dalam proses pematangan sel ovum. Selanjutnya ada hormon progesteron. Hormon progesteron ia berfungsi dalam memelihara masa kehamilan. Fimbriae. Fimbriae ini merupakan serabut atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium berdekatan dengan ujung oviduk.
Fimbria itu sendiri berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang dan dikeluarkan oleh ovarium. Setelah fimbria itu ada juga yang disebut dengan infundibulum. Infundibulum ini merupakan bagian ujung ovidak yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fimbria. Ia berfungsi menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbria. Ada juga tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Ada juga ovidak. Ovidak ini merupakan saluran telur berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri. Ia berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Ada juga uterus. Uterus ini merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil. Berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Tipe uterus pada manusia adalah simplex, yaitu dengan satu ruangan yang hanya untuk satu janin. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pada bagian luar wanita yang disebut juga dengan ekstrak gonadal. Yang pertama, saya akan membahas tentang payudara. Payudara ini berbentuk kerucut dan memanjang dari iga ke-2 atau ke-3 sampai iga ke-6 atau ke-7. Payudara memiliki jaringan kelenjar yang terdiri dari 15 sampai 25 lobus, masing-masingnya bermuara di ductus excretorius dan berakhir pada puting susu. Tiap ductus melebar ketika memasuki basis puting susu untuk membentuk sinus susu yang berfungsi sebagai reservoir susu selama masa menyusui. Tiap lobus terdiri dari 50 sampai 75 lobulus yang bermuara ke dalam suatu ductus excretorius. Nah, puting susu dan areola ini mengandung otot polos yang berfungsi untuk menyempitkan areola dan menekan puting susu sehingga puting susu tegak dan keras. Dengan demikian, akan mempermudah pengosongan sinus susu. Kulit puting susu dan areola berpigmen banyak dan tidak berambut, tetapi kadang-kadang pada areola mengandung folikel rambut. Selanjutnya pada kulit. Pada bagian tertentu area tubuh ini, kulit memiliki sensitif yang lebih tinggi dan responsif secara seksual. Misalnya, kulit di bagian bokong dan lipat paha dalam. Protein di kulit mengandung feromon atau sejenis metabolit steroid dari keratinosit epidermal lemak yang berfungsi sebagai parfum daya tarik seksual. Feromon ini juga ditemukan di dalam urin, plasma keringat, dan kelenjar air liur. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses fisiologis sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu faktor organobiologik. Faktor organobiologik. Reproduksi manusia yang bersifat biseksual dipengaruhi oleh faktor organobiologik ini, baik pada pria maupun pada wanita. Faktor organobiologik ini mencakup berbagai kelainan anatomis maupun fungsional daripada alat tubuh manusia, terutama kelainan alat dan fungsi reproduksi, yang dapat mengakibatkan kelainan pada kualitas dan kuantitas reproduksi manusia. Dalam kelompok faktor organobiologi ini termasuk yang pertama itu ada umur manusia. Diketahui bahwa puncak kesuburan umumnya berada pada usia 24 sampai 25 tahun. Fungsi reproduksi menurun setelah usia tersebut. Yang kedua itu faktor gizi. Yang ketiga, penyakit infeksi seperti radang kelenjar. Yang keempat itu alergi dan gangguan imunologik. Selanjutnya ada gangguan metabolisme umum seperti kencing manis dan sebagainya. Gangguan organobiologik lainnya yang seperti kegagalan
kegagalan ginjal menahun, kelumpuhan bagian bawah anggota badan, kelainan endokrin pada kelenjar hipofis otak, kelainan kromosom, kelainan letak misalnya tidak turunnya buah zakar ke dalam kantong zakar, gangguan persanggaman seperti impoten dan sebagainya, dan yang terakhir pengaruh dari luar seperti obat, zat kimia, radiasi, suhu lingkungan sekitar, dan sebagainya. Yang kedua itu ada faktor psikoedukatif. Reproduksi manusia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tergolong psikoedukatif ini, yaitu faktor kejiwaan dan pendidikan atau pengetahuan manusia. Kesadaran akan gawatnya masalah kependudukan suatu negara merupakan motivasi untuk upaya pentingnya memelihara kesehatan ibu dan anak serta keluarga, membuat para pasutri mempraktekkan keluarga berencana dalam banyak hal. Pendidikan kaum wanita berpengaruh positif terhadap pengendalian reproduksi. Yang ketiga itu ada faktor sosiokultural. Faktor sosial budaya ini pandangan bahwa anak laki-laki lebih berharga daripada wanita. Banyak anak banyak rezeki seringkali menjadi pendorong pemacuan terhadap fungsi reproduksi. Bahkan seringkali dengan melupakan akibat buruk terhadap kesehatan ibu dan anaknya. Yang keempat itu ada selanjutnya itu ada hormon-hormon pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama yang kita bahas yaitu hormon pada pria. Hormon pada pria ini seperti yang pertama itu ada testosteron. Hormon testosteron ini diproduksi oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Hormon ini penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma, seperti pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Yang kedua itu ada hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, hormon LH ini disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. LH ini berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Yang ketiga itu ada hormon FSH atau dengan kepanjangan follicle stimulating hormone. Nah, hormon FSH ini disekresi juga di sel-sel kelenjar hipofisis anterior dan berfungsi untuk menstimulasi sel-sel Sertoli. Tanpa stimulasi ini, pengubahan spermatid menjadi sperma itu tidak akan terjadi. Selanjutnya, hormon yang ada pada pria itu hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini dibentuk oleh sel-sel Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Sel-sel Sertoli juga mensekresi suatu protein pengikat androgen yang mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan pada tubulus seminiferus. Kedua hormon ini tersedia untuk pematangan sperma. Selanjutnya itu ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis. Hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Selanjutnya kita akan membahas tentang hormon yang ada pada wanita. Yang pertama, saya akan membahas tentang hormon estrogen. Sebelumnya, kita juga membahas tentang hormon estrogen yang ada pada pria. Tetapi pada wanita, hormon estrogen ini dihasilkan oleh ovarium. Ada banyak jenis dari estrogen, tapi yang paling penting untuk reproduksi adalah estradiol. Estrogen ini berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita, yaitu pembentukan payudara, lekuk tubuh, rambut, kemaluan, dan lain-lainnya. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai untuk penetrasi sperma. Selanjutnya, hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini diproduksi oleh korpus luteum. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot.
Kadar progesteron terus dipertahankan selama trimester awal kehamilan sampai plasenta dapat membentuk hormon HCG. Selanjutnya yang ketiga itu hormon gonadotropin releasing hormone atau yang disebut dengan GnRH. Nah, hormon ini diproduksi oleh hipotalamus otak. GnRH akan merangsang pelepasan FSH atau follicle stimulating hormone di hipofisis. Bila kadar estrogen tinggi, maka estrogen akan memberikan umpan balik ke hipotalamus sehingga kadar GnRH akan menjadi rendah, begitupun sebaliknya. Selanjutnya itu hormon FSH. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone. Kedua hormon ini dinamakan gonadotropin hormone yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum, kemudian folikel ini akan menjadi korpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH atau luteinizing hormone ini. Selanjutnya ada hormon HCG atau human chorionic gonadotropin. Hormon ini mulai diproduksi sejak usia kehamilan 3-4 minggu oleh jaringan trofoblast atau plasenta. Kadarnya makin meningkat sampai dengan kehamilan 10-12 minggu. Kemudian turun pada trimester kedua sekitar 1000 ml. Kemudian naik kembali sampai akhir trimester ketiga sekitar 10.000 ml. Hormon HCG ini berfungsi meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus luteum dan produksi hormon-hormon steroid terutama pada masa-masa kehamilan awal. Mungkin juga memiliki fungsi imunologik. Deteksi HCG pada darah atau urin dapat dijadikan sebagai tanda kemungkinan adanya kehamilan. Selanjutnya yang keenam itu hormon LTH. Hormon LTH atau disebut juga dengan prolaktin. Hormon ini diproduksi di hipofisis anterior, memiliki aktivitas memicu atau meningkatkan produksi dan sekresi air susu oleh kelenjar payudara. Di ovarium, prolaktin ikut mempengaruhi pematangan sel telur dan mempengaruhi fungsi korpus luteum. Pada kehamilan, prolaktin juga diproduksi oleh plasenta atau HPL, human placenta lactogen. Fungsi laktogenik atau laktotropik ini tampak terutama pada masa laktasi atau pasca persalinan. Prolaktin juga memiliki efek inhibisi terhadap GnRH hipotalamus sehingga jika kadarnya berlebihan dapat terjadi gangguan pematangan folikel, gangguan ovulasi, dan gangguan haid berupa amenorea. Selanjutnya ada juga gangguan atau penyakit yang terjadi pada proses reproduksi ini. Yang pertama itu gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi pada wanita ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu amenor primer dan amenor sekunder. Amenor primer ini adalah tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun atau tanpa perkembangan seksual. Amenor sekunder ini tidak terjadinya menstruasi 3-6 bulan atau lebih pada orang yang tengah mengalami siklus menstruasi. Yang kedua itu kanker genitalia. Kanker genitalia pada wanita dapat terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium. Selanjutnya itu ada kanker serviks. Kanker serviks ini adalah keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Nah, penanganannya dilakukan dengan mengangkat uterus, oviduk ovarium, sepertiga bagian atas vagina, dan kelenjar limfe panggul. Kemudian ada kanker ovarium.
Kanker ovarium ini memiliki gejala yang tidak jelas, dapat berupa rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau mengalami pendarahan vagina abnormal. Penanganan dapat dilakukan dengan pembedahan dan kemoterapi. Selanjutnya itu endometriosis. Endometriosis ini keadaan di mana jaringan endometrium terdapat di luar uterus, yaitu dapat tumbuh di sekitar ovarium, oviduk, atau jauh di luar uterus, misalnya di paru-paru. Gejala-gejala dari endometriosis ini seperti nyeri perut, pinggang terasa sakit, dan nyeri pada masa menstruasi. Selanjutnya itu ada infeksi vagina. Infeksi vagina ini gejala awal infeksi seperti keputihan dan timbul gatal-gatal. Kemudian infeksi vagina ini menyerang wanita usia produktif. Penyebabnya seperti akibat hubungan kelamin, terutama bila suami terkena infeksi jamur atau bakteri. Ada itu hipogonadisme. Nah, hipogonadisme ini merupakan penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon seperti hormon androgen dan testosteron. Gangguan ini menyebabkan infertilitas, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Kelainan lainnya seperti kriptorkidisme. Kriptorkidisme ini adalah gangguan atau kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Hal tersebut dapat ditangani dengan pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testosteron. Itulah beberapa kelainan pada reproduksi wanita dan pria, dan itulah pembahasan saya tentang sistem reproduksi manusia. Apa ada salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.